Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, sorga itu terbuka bagi mereka yang percaya Yesus. Namun kita harus siap diolok, disindir, dihina. Kalau mau masuk surga, ikut Yesus, namun siap dihina. Sementara orang-orang yang menghina Yesus, mengolok Yesus, mereka siap menuju ke neraka. Karena pintu surga tidak terbuka bagi mereka. Dan kita bisa melihat, saudara, mereka menghina Yesus, menghina kekristenan, itu hal biasa, karena sudah terbiasa mereka menghina. Tapi coba kalau kita menghina mereka, kita olok mereka, maka undang-undang penistaan agama akan berlaku. Ini membuktikan bahwa mereka ini tidak bisa masuk surga, karena mereka tidak siap dihina, tidak siap diolok, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan Allah yang benar. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video, saudara. Kemudian, saudara berani mengatakan Allah itu suci. Oleh karena Allah itu suci, maka dia tidak bisa kotor ini. Allah itu maha suci, maka mustahil kemudian Allah itu punya perut lambung penuh di dalam. Makanya dia bukan manusia, karena dia maha suci. Yesus itu makhluk yang kotor, bahkan makhluk terkutuk katanya, bahkan pernah jadi mayat. Jadi dia bukan Allah, dia itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu dua, kebohongan kedua itu. Kebohongan ketiga, Kristen masuk surga itu tak ada dalilnya. Sampai bulu alis saudara Victor gugur semuanya, tinggal 1 lembar di kiri, 2 lembar di kanan, dan kumisnya juga demikian. Saudara tidak akan pernah menemukan dalilnya Kristen masuk surga, tidak ada. Kalau Kristen masuk neraka, saya bisa buktikan dalilnya ada. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh berbicara. Ya, itulah saudara sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama bagaimana diskusi antar umat beragama dan apologet muslim ini begitu enak menghina kekristenan dengan seenak-enaknya. Coba kalau kita menghina kembali, maka kita akan dipenjarakan karena melanggar undang-undang penistaan agama. Namun kita bersyukur, saudara, mau masuk surga itu harus siap dihina, siap diolok, siap dicaci maki. Tapi orang-orang yang tidak bisa masuk surga adalah mereka yang tidak mau dihina, tidak mau diolok. Mereka membela seolah-olah agama mereka paling benar, padahal mereka sendiri tidak paham jalan ke surga itu seperti apa, saudara. Nah, namun saudara, tadi kita sudah saksikan bagaimana dia berkata Allah itu maha suci dan tidak mungkin punya perut, punya lambung. Sobat yang saya kasihi, Allah itu roh. Allah itu tidak punya kaki, punya tangan, tidak punya perut, tidak punya jantung, tidak punya lambung. Namun perlu saudara ketahui, Alkitab tidak pernah menuliskan Allah jadi manusia. Tapi yang jadi manusia adalah firman yang telah jadi manusia. Kenapa firman jadi manusia? Supaya firman itu berkata-kata kepada manusia. Dan kenapa firman jadi manusia? Untuk mengerjakan karya keselamatan. Firman itu, saudara, tidak punya darah. Untuk korban penebusan perlu darah. Makanya firman harus jadi manusia seperti manusia, sehingga lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sisi manusianya itu mati dan mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna di atas kayu salib. Jadi dia berkata tadi tidak ada dalilnya orang Kristen masuk surga, kecuali orang Kristen masuk neraka, dan ujung-ujungnya dia pasti lari ke Matius 7 ayat 21 sampai 23. Namun kita perhatikan, justru Alkitab berkata, siapa yang tidak percaya Yesus menuju kepada api neraka. Nah, saudaraku, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan Allah yang turun ya jadi manusia, tapi firman-Nya itu jadi manusia, disebut anak tunggal. Nah, saudaraku yang terkasih, siapa yang percaya kepadanya, ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tetap berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, nama Yesus Kristus. Jadi sudah jelas orang di luar Kristen, orang yang tidak percaya Yesus, itu sudah pasti menuju kepada neraka. Karena jalan ke sorga cuma lewat Yesus. Hanya orang yang percaya Yesus atau orang Kristen yang menyembah Yesus yang layak masuk dalam kerajaan sorga. Karena memang sorga diberikan secara anugerah, dengan secara cuma-cuma lewat Yesus Kristus Tuhan, saudara. Nah, ayat yang ke-18 tadi berkata, saudaraku yang terkasih, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, saudara. Jadi jelas masuk surga itu hanya lewat Yesus. Dan siapa yang menyembah Yesus adalah orang-orang Kristen. Jadi banyak ayat menunjukkan bahwa orang Kristen pasti masuk surga, karena surga itu cuma lewat Yesus Kristus. Hanya orang Kristen yang menyembah Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-5, saudara, Matius 5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi berbahagialah saudara, anak-anak Tuhan yang di Tangerang pada waktu lalu, yang sementara doa rosario dan saudara dianiaya, bersyukurlah. Memang mau masuk surga itu harus mengalami hal-hal demikian karena kita percaya kepada Yesus. Ya, tapi mereka yang masuk neraka itu tidak siap dihina. Ketika dihina dia olok, maka undang-undang penistaan agama itu berlaku, saudara. Jadi orang-orang Kristen itu bersyukur. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu, dalam Matius 5 tadi ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, seperti yang tadi, dia tidak paham tentang ajaran Kristen, tapi begitu seenaknya dia menghina kekristenan, dia memfitnahkan hal-hal yang jahat, saudara. Namun ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata dalam Matius 5 tadi ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudaraku yang terkasih, orang-orang terdahulu mati syahid karena percaya kepada Yesus. Mereka dibunuh, mereka dianiaya hanya karena menyembah Tuhan bernama Yesus Kristus. Namun mereka menerima upah yang besar. Mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Sementara orang-orang yang suka menghina Yesus dan kekristenan, mereka sudah ditentukan untuk menuju kepada api neraka. Saudaraku yang terkasih, Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus dan Allah itu satu, karena Yesus itu adalah firman. Firman yang jadi manusia. Anda lihat sisi manusianya, tapi Anda tidak lihat sisi firman yang kekal. Firman itu yang berkata, saudara yang kekasih, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, karena yang omong ini adalah firman yang sudah jadi manusia. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tidak ada nabi hebat di kolong langit ini yang menyiapkan tempat di sorga bagi pengikutnya selain dia, firman yang bernama Yesus Kristus, yang menyiapkan tempat di sorga bagi orang Kristen, bos.
Jadi kalau saudara bilang orang Kristen masuk neraka, saudara sementara berbicara tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Ini namanya penyesatan yang menyebarkan kebohongan yang tidak berdasarkan firman Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makanya saudara di ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Garis bawahi, dimanapun Yesus berada, orang Kristen pasti berada. Orang Kristen yang mengikut Yesus sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Di mana Yesus ada, di situ kita ada, karena memang Yesus ada di sorga. Tidak ada saudara nabi hebat yang menyiapkan tempat di sorga. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tidak ada nabi yang tahu jalan ke sorga, bos. Nabi hebat di kolong langit ini tidak pernah tahu jalan ke sorga, karena mereka bukan lahir di sorga. Mereka ada di dunia dan mereka harus mengikuti aturan-aturan untuk sampai ke sorga. Tapi Yesus tahu jalan ke sorga karena dia datang dari sorga. Makanya dia tahu jalan pulang ke sorga. Makanya orang Kristen yang ikut Yesus pasti ke sorga, karena Yesus datang dari sorga. Jadi saudara tadi berkata bahwa Kristen masuk neraka, ini adalah hoaks. Walaupun saudara memakai Matius 7 nanti, itu tidak dibenarkan saudara, karena itu berbicara tentang pengajaran yang sesat. Jadi sekali lagi, orang-orang Kristen yang hidup dalam kebenaran pasti sampai ke sorga. Haleluya, salam kemenangan iman.